Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terun Nurtasari, mahasiswa Perkesdam 2 Sriwijaya dari kelas K2A. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari asuhan keperawatan saya dengan kasus BBLR, yaitu berat bayi lahir rendah. Apa itu BBLR? BBLR itu adalah bayi dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram pada waktu lahir. Berat bayi lahir rendah adalah bila beratnya kurang dari 2.500 gram sampai dengan 2.499 gram. Bayi dilahirkan dengan BBLR umumnya kurang mampu meredam tekanan lingkungan yang baru, sehingga dapat mengakibatkan pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan, bahkan dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. BBLR merupakan bayi dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Menurut WHO menjelaskan sebesar 60-80% dari angka kematian bayi AKB yang terjadi disebabkan karena BBLR. Anatomi fisiologi dari BBLR yaitu yang pertama sistem pernafasan, yang kedua sistem sirkulasi, yang ketiga sistem pencernaan, yang keempat sistem urinarius, yang kelima sistem persarafan. Selanjutnya etiologi atau penyebab dari faktor ibu. Yang pertama yaitu toksemia gravidarum, yang kedua riwayat kelahiran prematur, yang ketiga kelainan bentuk uterus, yang keempat tumor, yang kelima ibu yang menderita penyakit TBC, penyakit jantung, hipertensi, malaria, dan ginjal, yang keenam trauma, yang ketujuh kebiasaan ibu ketergantungan obat narkotik, rokok, dan alkohol, yang kedelapan usia ibu pada waktu kehamilan kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, yang kesembilan bekerja yang terlalu berat, yang kesepuluh jarak hamil dan bersalin terlalu berat. Kemudian dari faktor janin yaitu hidramnion, kelebihan cairan ketuban, yang kedua kehamilan ganda, kehamilan kembar, yang ketiga ketuban pecah dini, ketuban yang pecah sebelum pada waktunya, dan yang keempat yaitu kelainan kromosom. Ada faktor lainnya yaitu yang pertama faktor plasenta, dan yang kedua yaitu faktor lingkungannya. Patofisiologi dari BBLR, semakin kecil dan semakin prematur bayi, maka akan semakin tinggi resiko gizi. Beberapa faktor yang akan memberikan efek pada masalah gizi. Yang pertama, menurunnya simpanan zat gizi pada cadangan makanan di dalam tubuh. Yang kedua, kurangnya kemampuan untuk mencerna makanan. Yang ketiga, belum matangnya fungsi mekanis dari saluran pencernaan, koordinasi antara refleks hisap dan menelan belum berkembang dengan baik sampai kehamilan 23-24 minggu. Yang keempat, paru yang belum matang dengan peningkatan kerja nafas dan kebutuhan kalori yang meningkat. Yang kelima, potensial untuk kehamilan paras akibat luas permukaan tubuh yang tidak sebanding dengan berat badan dan sedikitnya lemak pada jaringan di bawah kulit. Kemudian manifestasi klinis, yang pertama sebelum lahir, yaitu pembesaran uterus tidak sesuai dengan usia kehamilan, pergerakan janin lebih lambat, pertambahan berat badan ibu lambat dan tidak sesuai dengan seharusnya. Yang kedua, setelah bayi lahir, bayi yang dengan retardasi pertumbuhan intrauterin, bayi prematur yang lahir sebelum kehamilan 37 minggu, bayi small for death sama dengan bayi retardasi pertumbuhan intrauterin, dan yang terakhir bayi prematur kurang sempurna pertumbuhan alat-alat dalam tubuhnya. Komplikasi, yang pertama sindrom aspirasi mekonium, asfiksia neonatum, sindrom distes referasi. Yang kedua, dismatur preterm, terutama bila masa gestasinya kurang dari 35 minggu. Yang ketiga, hiperbilirubinemia, patent ductus arteriosus, perdarahan ventrikel otak. Dan yang keempat, hipotermia, hipoglikemia, hipoglycemia, anemia, gangguan pembekuan darah. Kemudian pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnosis yang pertama yaitu pemeriksaan glukosa darah terhadap hipoglikemia, yang kedua pemantauan gas darah sesuai kebutuhan, dan yang ketiga titer trok sesuai indikasi, yang keempat pemeriksaan kromosom sesuai indikasi, yang kelima pemantauan elektrolit, yang keenam pemeriksaan sinar X sesuai kebutuhan. Penata laksanaan keperawatan medis dan keperawatannya, yang pertama mempertahankan suhu tubuh bayi, yang kedua pengawasan nutrisi dan ASI, yang ketiga pencegahan infeksi, yang keempat peningkatan ketat, yang kelima ekterus, yang keenam pernafasan, dan yang ketujuh hipoglikemia. Ini adalah tampilan asuhan keperawatan pada bayi S dengan BBLR berat bayi lahir rendah di ruang 7 perinatologi. Langsung saja ke laporan pendahuluan. Ada definisi, anatomi fisiologi, kemudian etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, pemeriksaan diagnostik, dan yang terakhir penata laksanaan medis keperawatan.
Selanjutnya ada asuhan keperawatan teoritis yang dimulai dari pengkajian riwayat kesehatan klien, terdapat dari biodata, identitas penanggung jawab, riwayat kesehatan, ada 3, riwayat antenatal, riwayat komplikasi, dan riwayat postnatal. Kemudian data penunjang. Di sini ada daftar masalah keperawatan, 4 diagnosa. Yang pertama pola nafas tidak efektif, yang kedua resiko defisit nutrisi, yang ketiga hipotermi, yang keempat resiko infeksi. 3 diagnosa yang saya angkat di asuhan keperawatan ini. Yang pertama pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, misalnya nyeri pada saat bernafas, kelemahan otot pernafasan dibuktikan dengan penggunaan otot bantu pernafasan. Saya mengangkat diagnosa ini karena bayi tersebut mengalami kelemahan pada pernafasan dan dibantu dengan alat berupa sungkup. Yang kedua, resiko defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan kebutuhan metabolisme, dibuktikan dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Di sini berat bayi saat lahir yaitu 2000 gram dan berat badan bayi sekarang 1869 gram. Dan bayi juga terpasang OGT. Kemudian hipotermi berhubungan dengan terpapar suhu lingkungan rendah, dibuktikan dengan kulit teraba dingin. Di sini juga suhu pada bayi yaitu 35 derajat Celcius dan bayi juga berada di dalam ruang inkubator. Implementasi merupakan tindakan yang sesuai dengan yang telah direncanakan, mencakup tindakan mandiri dan kolaborasi. Tindakan mandiri adalah tindakan keperawatan berdasarkan analisis dan kesimpulan perawat dan bukan atas petunjuk tenaga kesehatan lain, sedangkan tindakan kolaborasi adalah tindakan keperawatan yang didasarkan oleh hasil keputusan bersama dengan dokter atau petugas kesehatan lainnya. Evaluasi merupakan hasil perkembangan klien dengan pedoman kepada hasil dan tujuan yang hendak dicapai. Daftar pustaka. Kemudian di sini ada format pengkajian yang dimulai dari identitas neonatus atau identitas pasien, kemudian identitas orang tua, riwayat kehamilan dan persalinan. Selanjutnya keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan lalu, imunisasi yang telah didapat, riwayat keluarga, kemudian riwayat pertumbuhan, kebutuhan dasar, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, riwayat nilai Apgar, dan yang terakhir itu pemeriksaan penunjang dari laboratorium. Kemudian pemeriksaan diagnostik, dan yang terakhir itu ada terapi. Di sini ada nama obat meropenem, indikasi untuk menangani berbagai penyakit seperti infeksi bakteri, infeksi organ, dan infeksi saluran pernapasan, serta dapat digunakan untuk terapi tunggal. Kemudian aminofilin untuk menangani gagal jantung atau gangguan pernapasan pada bayi prematur. Kemudian ampicillin untuk bayi lahir lebih muda dengan berat badan kurang 2000 gram. Analisa data, DS tidak ada, DO penggunaan alat bantu pernafasan sungkup, TTV, tekanan darah 90/80 mmHg, suhu 35 derajat Celcius, pernafasan 60 kali per menit, nadi 130 kali per menit. Penyebab hambatan upaya nafas, misalnya nyeri saat bernafas, kelemahan otot pernafasan, masalah pola nafas tidak efektif. Yang kedua, DS tidak ada, DO pasien tampak lemah, pasien terpasang OGT, berat badan saat lahir 2000 gram, berat badan sekarang 1869 gram. Penyebab peningkatan kebutuhan metabolisme, masalah resiko defisit nutrisi. Yang ketiga, DS tidak ada, DO TTV, tekanan darah 90/80 mmHg, suhu 35 derajat Celcius, RR 60 kali per menit, nadi 130 kali per menit, kulit tampak tipis, keadaan umum lemah. Penyebab terpapar suhu lingkungan rendah, masalah hipotermia. Rencana keperawatan. Di sini dari pola nafas tidak efektif, luaran keperawatan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil 1 dyspnea menurun, 2 penggunaan otot bantu pernapasan menurun,
3. Pemanjangan fase aspirasi menurun. Intervensi, manajemen jalan nafas, observasi, monitor pola nafas, frekuensi kedalaman usaha nafas. 2. Monitor bunyi nafas tambahan, misalnya guging, wengi, wheezing, ronci kering. Terapeutik, 1. Pertahanan kepatenan jalan nafas dengan head and chin lift. 2. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. 3. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. 4. Berikan oksigen jika perlu. Kolaborasi, kolaborasi pemberian bronkodilator ekspektoran mukolitik jika perlu. Yang kedua, resiko defisit nutrisi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan status nutrisi membaik. Dengan kriteria hasil, 1. Porsi makan yang dihabiskan meningkat, 2. Berat badan membaik, 3. Indeks massa tubuh IMT membaik. Manajemen nutrisi, observasi, 1. Identifikasi status nutrisi, 2. Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, 3. Identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastritik, 4. Monitor berat badan. Terapeutik, 1. Lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, 2. Hentikan pemberian makan melalui selang nasogastritik jika asupan oral dapat ditoleransi. Kolaborasi, 1. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Kemudian yang ketiga, hipotermi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil. 1. Menggigil meningkat, 2. Suhu tubuh membaik, 3. Suhu kulit membaik. Manajemen hipotermia, observasi, 1. Monitor suhu tubuh, 2. Identifikasi penyebab hipotermia, misalnya terpapar suhu lingkungan rendah, pakaian tipis. Terapeutik, 1. Sediakan lingkungan yang hangat, misalnya atur suhu ruangan, inkubator. Yang kedua, lakukan penghangatan pasif, misalnya selimut, menutup kepala, pakaian tebal. Implementasi, keperawatan dan catatan perkembangan. Ini yang di hari pertama yaitu observasi, 1. Memonitor pola nafas, frekuensi kedalaman usaha nafas, 2. Memonitor bunyi nafas tambahan. Terapeutik, 1. Mempertahankan kepatenan jalan nafas dengan head, tail, and chin lift, 2. Melakukan fisioterapi dada jika perlu, 3. Melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. S. Tidak ada, O. Pasien masih tampak sesak, tekanan darah 90/80 mmHg, suhu 35 derajat Celcius, RR 60 kali per menit, nadi 130 kali per menit, A. Masalah belum teratasi, P. Intervensinya dilanjutkan. Yang kedua, observasi, 1. Mengidentifikasi status nutrisi, 2. Mengidentifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, 3. Mengidentifikasi penggunaan selang nasogastritik, 4. Memonitor berat badan, 3. Terapeutik, melakukan oral hygiene sebelum makan. Kolaborasi, 1. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori yang jenis nutrien yang dibutuhkan. Subjektifnya tidak ada, O. Pasien masih tampak lemah, berat badan saat lahir 2000 gram, berat badan sekarang 1869 gram, ASI yang diberikan 3-5 cc per 3 jam. A. Masalah belum teratasi, P. Intervensinya dilanjutkan. 3. Observasi, 1. Memonitor suhu tubuh, 2. Mengidentifikasi penyebab hipotermia, misalnya terpapar suhu lingkungan rendah, pakaian tipis. Terapeutik, 1. Menyediakan lingkungan yang hangat, misalnya atur suhu ruangan, inkubator, 2. Melakukan penghangatan pasif, misalnya selimut, menutup kepala, pakaian tebal. S. Tidak ada, O. Suhu tubuh di bawah normal, suhu 35 derajat Celcius, nadi 130 kali per menit, pernafasan 60 kali per menit, kulit masih teraba dingin, A. Masalah belum teratasi, V. Intervensi yang dilanjutkan. Implementasi keperawatan dan catatan perkembangan di hari yang kedua, yaitu observasi, 1. Memonitor pola nafas, frekuensi kedalaman usaha nafas, 2. Memonitor bunyi nafas tambahan, misalnya gurging, wengi, wheezing, ronci kering. Terapeutik, 1. Mempertahankan kepatenan jalan nafas dengan head and chin lift. Catatan perkembangan, subjeknya tidak ada, O. Pasien tidak tampak sesak lagi, tekanan darah 90/80 mmHg, suhunya 36 derajat Celcius, pernafasan 50 kali per menit, nadi 130 kali per menit. A. Masalah telah teratasi, intervensinya dihentikan. Yang kedua yaitu observasi, 1. Mengidentifikasi status nutrisi, 2. Mengidentifikasi perlunya penggunaan selang nasogastritik, 3. Memonitor berat badan. Terapeutik, 1. Melakukan oral hygiene sebelum makan, 2. Berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. S. Tidak ada, O. ASI yang dihabiskan 4-5 cc per 3 jam. Pasien tidak tampak lemah, masalah teratasi sebagian, intervensinya dilanjutkan. Yang ketiga, observasi, 1. Monitor suhu tubuh, 2. Mengidentifikasi penyebab hipotermia. Terapeutik, 1. Menyediakan lingkungan yang hangat, misalnya atur suhu ruangan, inkubator, 2. Melakukan penghangatan pasif, misalnya selimut, penutup kepala, pakaian tebal. Subjek yang tidak ada, objektif, suhu tubuh telah di batas normal, TTV, suhu 36 derajat Celcius, nadi 130 kali per menit, RR 60 kali per menit, A. Masalah teratasi, V. Intervensi dihentikan. Baiklah, ini adalah dari gambaran dari asuhan keperawatan saya pada bayi Nyonya S
dengan kasus BBLR di ruang picu perinatologi. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.